Halo semuanya, apakah kalian masih ingat tentang himpunan? Yuk kita simak video kali ini untuk mereview pelajaran himpunan kelas 7 SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dila Sakina, NIM 12624212125 dari kelas Tadris Matematika 1C. Di sini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bab himpunan. Kalian pasti sudah tahu kan apa itu kelompok, grup, atau kumpulan? Nah, semua itu di dalam matematika disebut dengan himpunan. Tapi, tidak semua kumpulan-kumpulan itu bisa kita sebut dengan himpunan. Kenapa ya? Yuk langsung aja kita ke pembahasan. Sebelum kita mulai pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Kami dari kelas Tadris Matematika 1C. Kemudian Bu Maratu Salihah sebagai dosen mata kuliah Kapita Selekta Matematika. Kemudian, handout ini disusun oleh Lailatun Nadifah dan Safira Dila Sakina. Nah, kompetensi dasar pada bab himpunan itu adalah yang pertama, memahami pengertian himpunan, himpunan bagian, komplement himpunan, dan operasi himpunan. Yang kedua adalah menunjukkan contoh dan bukan contoh. Maksud dari kompetensi dasar itu apa ya? Maksudnya adalah, pada bab ini, yang perlu kita pelajari adalah definisi himpunan, aturan penulisan himpunan, jenis-jenis himpunan, serta contoh dan bukan contoh pada himpunan. Kemudian, di sini ada peta konsep. Tujuannya adalah memudahkan kita untuk mengingat aspek-aspek penting dalam materi himpunan. Selanjutnya, ada tokoh himpunan yang bernama Georg Cantor. Secara singkatnya, ia adalah seorang matematikawan asal Jerman yang pertama kali menemukan teori himpunan. Ketika teori himpunan diperkenalkan pertama kalinya, tidak banyak matematikawan yang melihat seberapa penting teori itu. Akan tetapi, ia terus-menerus menyebarluaskan teorinya dalam tulisan-tulisannya. Akhirnya, penemuan beliau diterima seluruh orang di dunia sebagai dasar untuk mempelajari matematika modern. Sebelum memasuki pembahasan lebih dalam lagi, kita bahas konsep himpunan terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Kamu pasti sering menghadapi masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan himpunan. Misalnya, ketika guru menyuruh kamu mencatat nama-nama teman satu kelas yang absen pada hari tertentu. Ketika orang tua menyuruh kamu mencatat nama-nama barang kebutuhan sehari-hari yang akan dibeli, agar pada waktu belanja tidak terlupakan. Dan masih banyak lagi hal yang berhubungan dengan himpunan. Nah, ini dia peran utamanya. Himpunan. Himpunan itu adalah khusus kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya dalam himpunan tertentu. Misalnya, himpunan warna pelangi, yaitu ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sedangkan, yang bukan himpunan adalah himpunan orang-orang pintar, kumpulan orang-orang kaya di Indonesia. Kenapa tidak termasuk himpunan? Karena pintar dan kaya itu relatif, tidak ada ukuran pasti untuk mengukur kepintaran kekayaan seseorang. Jadi, kita tidak bisa mendefinisikan anggota-anggota kumpulan tersebut dengan jelas. Jadi, kumpulan tadi bukan termasuk himpunan. Oke, selanjutnya kita akan belajar aturan penulisan himpunan atau penyajian himpunan dengan 5 cara. Yang pertama, dengan kata-kata atau metode deskripsi. Contohnya, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Yang kedua adalah menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggota-anggotanya.
Contohnya, B adalah himpunan huruf vokal, yaitu B sama dengan A, I, U, E, dan O. Yang ketiga, dengan simbol standar atau baku. Contohnya, N adalah himpunan bilangan asli, Z adalah himpunan bilangan bulat, dan R adalah himpunan bilangan real. Lalu yang keempat, menyatakan suatu himpunan dengan menotasikan pembentuk himpunan tersebut. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir, menggunakan diagram Venn. Diagram Venn merupakan suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Nah, diagram Venn ini bertugas untuk menggambarkan himpunan ke dalam sebuah diagram agar lebih mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatun Nadifah, NIM 1262042110045 dari kelas TMT 1C. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang istilah yang ada pada himpunan dan juga operasi pada himpunan. Jadi, tunggu apa lagi? Silahkan lihat videonya. Yang pertama, kita akan membahas tentang istilah himpunan. Ada beberapa istilah himpunan yang harus kita ketahui pada bab ini. Yang pertama ada anggota himpunan. Setiap benda yang berada dalam suatu himpunan disebut anggota himpunan, dinotasikan sebagai huruf E. Sedangkan yang tidak termasuk dalam suatu himpunan dikatakan bukan anggota himpunan. Anggota himpunan juga bisa disebut sebagai elemen himpunan. Selanjutnya ada kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah banyaknya anggota yang berbeda dari suatu himpunan. Dinotasikan sebagai huruf N. Contoh, himpunan A beranggotakan M, A, T, E, I, K. Banyaknya anggota dari himpunan A ada 6. Jadi, NA atau kardinalitas himpunan A adalah 6. Syarat dari kardinalitas himpunan adalah anggota himpunan yang bisa dihitung atau berhingga. Selanjutnya ada himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Himpunan yang memiliki banyak anggota berbatas atau bisa dihitung disebut sebagai himpunan berhingga. Himpunan yang memiliki banyak anggota tak terbatas atau tidak dapat disebutkan satu persatu disebut himpunan tak berhingga. Selanjutnya ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Dapat dinotasikan seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Selanjutnya himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan, dilambangkan seperti huruf S kapital. Diagram Venn. Diketahui himpunan semesta S 2, 4, 6, 8, 10 dan himpunan P 2, 4, 8. Gambarlah diagram Venn himpunan S dan P. Langkah pertama adalah kita membuat kotak, lalu menulis lambang huruf S. Semua anggota himpunan harus ada pada dalam kotak, dan himpunan P ada pada lingkaran. Berikutnya adalah himpunan ekuivalen. Himpunan-himpunan yang banyak anggotanya sama disebut himpunan ekuivalen. Selanjutnya ada himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A menjadi anggota B. Dapat dinotasikan sebagai berikut, atau bisa juga seperti ini. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian B jika terdapat anggota A yang bukan anggota B, dan dinotasikan seperti ini.
Contoh, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3. Himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan A merupakan himpunan bagian B, dinotasikan seperti ini. Karena anggota dari himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Selanjutnya, bukan contoh himpunan bagian. Himpunan R beranggotakan D, E, F. Himpunan S beranggotakan J, K, L, M, N. Himpunan R bukan merupakan himpunan bagian dari S, dinotasikan seperti ini. Karena anggota R bukan bagian dari himpunan anggota S. Selanjutnya kita akan membahas operasi himpunan. Yang pertama ada komplement himpunan. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan sebagai berikut atau bisa dibaca sebagai A komplement. Contoh, himpunan A beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9 dan himpunan semesta beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A komplement artinya himpunan semesta yang bukan menjadi anggota dari himpunan A. Jadi, A komplement adalah 2, 4, 6, 8, 10. Contoh yang kedua, himpunan semesta beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan himpunan A beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9. Maka A komplement adalah 0, 2, 4, 6, 8. Dan jika digambar menjadi diagram Venn akan menghasilkan diagram berikut. Selanjutnya ada irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan di himpunan B. Irisan dinotasikan oleh tanda seperti ini. Contoh, himpunan A beranggotakan 2, 3, 5, 7 dan himpunan B beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9. A irisan B adalah 3, 5, 7. Jika kita gambar menjadi diagram Venn, akan menghasilkan diagram seperti ini. A irisan B adalah 3, 5, dan 7. Selanjutnya ada gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan B. Gabungan antara dua himpunan dinotasikan oleh tanda seperti ini. Contoh, himpunan A beranggotakan 2, 4, 8, 10, 12. Himpunan B beranggotakan 2, 3, 4, 5, 6. A gabungan B adalah 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, dan 12. Jika dinotasikan menjadi diagram Venn seperti ini. Selanjutnya ada selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak dimiliki anggota B. Selisih dua himpunan dinotasikan sebagai seperti ini. Contoh, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9. Tentukan A selisih B dan B selisih A. Perhatikan anggota A dan B. Jika diperhatikan, anggota A yang bukan anggota B adalah 2 dan 4. Jadi, A selisih B adalah 2 dan 4. Perhatikan anggota A dan B. Anggota B yang bukan anggota A adalah 7 dan 9. Jadi, B selisih A adalah 7 dan 9. Latihan soal yuk.
Sebelum memulai latihan soal, kita membaca bismillah terlebih dahulu. Dalam mengerjakan, kita harus fokus, teliti, dan dengan hati yang ikhlas, agar jawaban kita benar semua. Eits, jangan lihat kunci jawaban dulu ya. Setelah sampai soal yang terakhir, baru boleh melihat kunci jawaban yang sudah tertera di description box. Sekian video pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.